Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Ahmad Nazif, salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Oke teman-teman semua, untuk video kali ini kita masih berkaitan dengan dakwah, ya, seperti di video sebelumnya yang di sini. Nah, kalau video sebelumnya kita menggunakan berdakwah dengan cara atau dengan menggunakan seni, ya, dengan seni puisi sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan yaitu media atau sarana dalam berdakwah. Media pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media yang sering kita gunakan dalam berdakwah, ya, yang sering digunakan ustadz, ustazah, dan juga alim ulama yang sering digunakan, ya. Media yang sangat awam, media yang sangat terkenal dan juga media yang mungkin nggak asing lagi gitu kan di telinga kita, yaitu menggunakan media ceramah, ya. Seperti yang sudah digunakan oleh ustadz-ustadz yang sudah terkenal seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Solmed, kemudian Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Haikal Hasan, dan Ustadz Hanan Ataki, dan yang lainnya kan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan media ceramah untuk berdakwah, oke ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan apabila ada saran dan kritiknya mohon tinggalkan di kolom komentar. Oke, baik, kita langsung saja ke video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat tentunya, sehingga Allah masih memperkenankan kita untuk hidup di dalam muka bumi ini, untuk terus berbuat baik kepada hamba-hambanya sebagai bekal kita untuk ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, sang uswatun hasanah kita, suri tauladan yang baik untuk kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga kita termasuk umatnya, kita dijadikan umat oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan bisa digandeng oleh Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi ceramah yang berjudul Menjadikan Masa Muda Sebagai Masa yang Bermakna. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar para pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar tersebut merupakan hasil momentum kerapatan para pemuda-pemudi Indonesia, atau bisa disebut Kongres Pemuda II, yang digelar pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Di antara pelajaran penting dalam momentum Sumpah Pemuda ini adalah pentingnya bidang pendidikan dan semangat untuk mengisi kehidupan dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Terlebih bagi para generasi muda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini. Mereka harus mengisi masanya dengan hal-hal yang bermakna dan membawa kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Usia remaja adalah usia yang sangat produktif untuk menuntut ilmu.
Selain tubuh yang bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka sangat lebar. Tantangan zaman yang akan dihadapi kelak tentunya lebih berat daripada masa yang sekarang. Generasi muda yang sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh, menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam kapanpun. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan. Karena masa depan agama dan bangsa ini tergenggam di tangan dan terpikul di atas pundak generasi muda yang sekarang. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tapi bukan hanya dicari dan disimpan. Setelah diperoleh, ilmu juga harus diamalkan semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pengetahuan baru tentang hal-hal yang belum diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia semakin menipis. Sementara kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita berakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin diri ini sampai ke masa tua. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk menginsafi, menjadikan masa muda ini sebagai langkah persiapan untuk masa-masa yang selanjutnya. Terlebih masa keabadian nanti. Masa muda dengan keadaan yang bugar, kuat, dan semangat yang tinggi, itu hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung bermanfaat jatuh di dalamnya. Baik manfaat kepada dirinya ataupun kepada orang lain, bahkan alam di sekitarnya. Baginda Nabi Allah Muhammad SAW bersabda dalam hadis, di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan suatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita benar-benar memegang hadis ini, maka niscaya hidup akan terasa begitu memiliki arti. Dan insya Allah kita termasuk di antara golongan-golongan orang-orang yang tidak menyesal di kemudian hari dan hari kemudian. Sebagian dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya, ada pula yang tengah menjalani masa mudanya. Namun, yang perlu ditekankan pada ini, dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, melainkan bagaimana cara kita mengisinya. Jangan sampai kita membiarkan masa muda kita atau masa muda orang-orang di sekitar kita terlewat begitu saja, tanpa mengukirkan hal-hal yang bermanfaat dan baik lainnya. Sebagaimana lazimnya semangat anak muda, keinginan menjadi yang terunggul, yang paling unggul, terdepan, dan terbaik adalah hal yang sulit untuk dihindari. Bahkan dalam banyak hal, semangat ini cenderung baik untuk dipelihara. Oleh karenanya penting sekali untuk kita tengok dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW tentang seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya, hingga orang lain merasa aman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara yang bisa dijadikan pedoman dari hadis ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan dayanya membawa ketentraman pada lingkungannya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis ini, selain membawa ketentraman, pemuda yang ingin menjadi terbaik haruslah pula paling memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Maka dari itu, menjadi seorang pemuda, menjadi generasi muda harus memiliki sifat-sifat tersebut dan harus menjaga kebugaran dan juga mempersiapkan diri kita menatap
zaman-zaman yang lebih berat nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bisa dijadikan pelajaran dan tambahan ilmu yang bisa kita peroleh untuk kedepannya menjadi generasi muda yang lebih bermanfaat dan menjadi generasi muda yang lebih tangguh dari sebelumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.